Kadang-kadang ada orang yang tidak nyinggung, kadang-kadang dia mudah tersinggung. Delok wong status nang HP. Iki mesti aku iki sing dimaksud wong iki. Kan wala nyebut jenengmu, wala ono fotone sampean. Ya Allah, begini, mudah-mudahan saya diselamatkan orangnya begini. Ini mesti aku yang dimaksud ini, aku. Bukan kemudian dijadikan sebagai satu motivasi bahwa ya Allah ini jangan-jangan saya akan rubah. Bukan, itu orang baik kalau. Makanya kalau Anda lihat podcast saya sama Deddy Corbuzier, salah satu podcast saya bilang begini, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Lihat saja Bapak Ibu, Anda punya masalah, pasang status WA yang seharusnya orang lain tidak lihat, gara-gara status WA-mu orang lain jadi tahu. Kadang-kadang awakmu ini ngilik nih kancamu gak wani, utawa awakmu yang rodok tersinggung mbek kancamu, klarifikasi gak wani, tapi dengan sangat bijaksananya moro-moro sindir lewat status. Padahal sing maca statusmu wong sak kontak, sing pengen mau sindir wong siji, sing maca sak kontak paling elek pekok-pekoke wong iku koncone 50. 49 wong harus terpaksa ikut memperdunya apakah yang dimaksud ini saya, hanya gara-gara tulisanmu sedang jelas. Kalau kita suka baca status teman terus tiba-tiba kita tersinggung, terus tiba-tiba kita suka pamer banget sih, yang harus dibenahi bukan dia tapi hati kita. Kenapa kok dikit-dikit kita buruk sangka sama orang lain? Boleh jadi dia lagi memotivasi kita, atau boleh jadi itu memang cara dia mengambil bahagianya. Silakan aja. Apalagi sekarang zaman sosial media sudah jadi waki itu artinya realitas. Siapapun berhak, karena itu dinding dia, karena itu wall dia, karena itu akun dia. Mengingatkan boleh ya, tapi kita nggak punya sedikit pun memaksakan kehendak. Baik sangka, jaga hati, hindari. Kalau memang kita ngerasa statusnya ini pamer, ya sudah cukupkan saja, nggak usah dilihat. Barakallahu fikum. Siapa di sini yang suka bikin status di media sosial? Hati-hati nih, ada 5 hal yang sebaiknya jangan dijadikan status di media sosial. Yang pertama yaitu flexing. Sangat disayangkan masih banyak orang yang membuat status dengan tujuan pamer harta atau kekayaannya. Ada yang pamer mobil baru dan ada juga yang pamer uangnya. Ini sebenarnya hak setiap orang ya teman-teman, cuma hati-hati. Di balik kita bikin status tersebut, takutnya ada orang yang berniat jahat karena mereka tahu tuh bahwa kita sedang banyak uang. Yang kedua, mencaci di media sosial. Kalau sedang tidak bisa mengendalikan emosi atau sedang marah besar, mendingan jangan dulu membuka media sosial deh teman-teman. Daripada nanti membuat status berupa makian tak tentu arah dan tujuannya. Sadarlah, dengan mencaci maki di media sosial, ada orang-orang yang tertawa bahagia melihatnya, dan ada yang bahkan sangat terganggu akan hal itu, karena tidak semua orang biasa menggunakan kata-kata kotor, baik itu di media sosial ataupun di dunia nyata. Ketiga nih, yaitu mengumbar aib. Tidak jarang ada berseliweran status di kontak kita yang mengumbar aib. Sadarlah teman-teman, Allah sendiri menutupi aib kita. Lantas kenapa kita sendiri yang malah mengumbar aib? Jika misal kita kesal dengan seseorang, ya selesaikan dengan orang tersebut dengan baik-baik. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar, asal kita sendiri selalu melibatkan Allah di setiap keadaan. Ayo, saya ingatkan, kalau ada orang buat status di medsos, kalau kamu tersinggung, yang salah kamu yang salah. Ono wong gawe status ning medsos, awakmu tersinggung, kamu yang salah. Kenapa? Bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Wong kae nyindir aku statusnya. Umpama tenan nyindir, niku carane Gusti Allah ngelekke awakmu. Ngono yo ngopo kowe nesu? Bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Ada jenis orang-orang yang sedikit-sedikit masalah hidupnya diposting di sosial media. Kenapa? Cari perhatian ya, jadi posting-posting di sosial media. Dikit-dikit masalah rumah tangga diposting di sosial media. Dikit-dikit apa-apa diposting di sosial media. Mungkin karena dia tidak pernah bangun sholat malam, sehingga dia cari muka di hadapan orang, bukan cari muka di hadapan Allah. Yang kita inginkan adalah kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda lihat podcast saya sama Deddy Corbuzier, salah satu podcast saya bilang begini,
Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Lihat saja Bapak Ibu, Anda punya masalah, pasang status WA yang seharusnya orang lain tidak lihat, gara-gara status WA-mu orang lain jadi tahu.